Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Mbak Eva, kalau tadi kita lihat ya salah satu wawancara dengan anggota DPR RI yang baru dilantik, sebetulnya sensitivitas soal RUU PPRT ini sudah ada, sudah tahu urgensinya apa. Tapi lagi-lagi akan wait and see dulu bagaimana mungkin tanggapan dari fraksinya atau secara keseluruhan mayoritas di DPR. Melihat komposisi dari DPR RI berikutnya, baik itu dari kursi partai politik, pimpinan, kira-kira akan tetap alot, wait and see-nya ini akan tetap berjalan lama atau bisa lancar nantinya Mbak Eva? Yang pertama saya ingin apresiasi Anissa ya. Tadi dia sudah tahu where to go ya. Karena saya akan mewakili anak muda dan perempuan ya. Tadi sudah ngomong seperti itu. Jadi ini modal bagi kami anggota DPR yang baru tapi sudah open minded, terus sudah punya compassion ya kepada perempuan, pemihakannya. Dia sudah ngomong aku wakilnya perempuan jadi ngobrol. Nah ini modal. Yang ketiga tentu, yang kedua tentu adalah garis partai ya, garis fraksi. Nah saya juga PD karena Pak Dasko, Pak Habib, kemudian juga Ketua Balik itu sudah menunjukkan mau pasang badan untuk RUU PPRT ya. Walaupun lobbynya panjang banget ya untuk sampai pada posisi itu. Nah, kalau komposisi pimpinan, saya dapat bocoran Caimin diganti oleh Faisal Reza, ya itu aktivis backgroundnya dan junior saya juga sudah teks selamat tadi. Kemudian Mas Saan ya, Mustafa ya, dari Nasdem, kemudian Pak Kadis dari Golkar, yang tetap sama Mbak Puan ya. Yang empat ini insya Allah punya komitmen, punya compassion, dan juga tahu bahwa ini apa, ini kok nggak disahkan secara ekonomi, politik nggak ada masalah kan gitu ya teman-teman di Gerindra gitu. Jadi insya Allah pimpinan nanti akan banyak pendukung dan mudah-mudahan Mbak Puan jadi leleh ya. Amin. Untuk kemudian membantu dan tidak melakukan upaya-upaya untuk menahan. Satu yang catatan kita, what is lesson we can learn ya dari kemarin itu, karena cara memaknai atau tata kelola persidangan itu tersentralistik di Mbak Puan. Dan ini seharusnya seperti apa? Harusnya kalau praktek lama, saya kan veteran ya di DPR. Dulu wakil ketua DPR itu punya otonomi, otoritas. Wakil ketua bagian Kesra itu akan he is dealing with all legislation ataupun kebijakan yang berada di Kesra. Yang Hankam juga demikian. Tidak kemudian seluruhnya di Mbak Puan semua untuk semua isu. Kan orang punya keterbatasan juga ya Mbak ya. Dan ini praktek yang menurut saya tidak menguntungkan karena jelek juga bagi DPR. Karena agenda-agenda yang diusung DPR malah dikalahin sama Mbak Puan. Masyarakat adat, kemudian PPRT, TPKS nyaris nggak disetujui juga. Tapi hanya stempel dari agenda politik yang dari pemerintah. Loh, terus check and balance-nya di mana gitu. Jadi akan memperbaiki marwah DPR yang sesungguhnya bukan diukur galak enggaknya PAMDAL ya marwahnya itu, tapi adalah seberapa aspiratif, seberapa akomodatif terhadap aspirasi rakyat. Gitu. Nah, bicara soal bagaimana DPR tetap membuka telinganya begitu ya Mbak Eva. Ini kan kita baru melewati tahun politik juga ya, proses pencalonan, kampanye yang cukup panjang, bahkan dilanjutkan dengan pilkada. Sebetulnya ketika tahun politik, isu-isu domestik seperti RUU PPRT atau kebijakan-kebijakan yang populis ini memang rentan untuk tenggelam termasuk RUU PPRT atau bagaimana Mbak Eva? Ya kalau saya urusan teknis ya, karena yang baru itu hampir 60% ya, lebih ya yang baru. Mungkin diperlukan masa untuk conditioning internal. Seperti teman-teman di Gerindra mungkin akan dan kami juga yang campaigner ini harus mendekati orang-orang baru itu, roadshow lagi Mbak ya, kita mengulang roadshow lagi ke fraksi-fraksi, meminta dukungan supaya carry over dijalankan dan mungkin harus sekaligus sosialisasi. Kami akan menawarkan diri, kami mau sosialisasi tentang RUU PPRT, silahkan. Jadi kita bypass lah
proses alamiah itu kita bisa percepat. Lalu tadi saya sudah kontak juga teman-teman Gerindra, aku mau dong audiensi ke pimpinan fraksi Gerindra. Oke, kita bantu seperti itu. Jadi kita tidak boleh lelah ya, walaupun kalah tapi nggak menyerah ya. Tadi kita akan roadshow lagi, termasuk ke PDIP. Mudah-mudahan PDIP yang baru dengan banyak orang baru makin terbuka ya sikapnya. Karena secara filosofi, hukum, ekonomi, politik, budaya tidak ada yang against this RUU PPRT. Secara substansi ini memang semua sepakat urgent perlu untuk segera disahkan begitu ya. Nah kalau dari isi draft RUU PPRT sendiri Mbak Jumisi, apakah seluruh kebutuhan perlindungan yang dibutuhkan oleh PRT ini sudah tercakup semua dalam draft yang sudah ada di DPR? Kalau draft yang terakhir itu kan sudah melalui proses revisi ya, karena berapa kali? Ke-65 dalam 20 tahun ini. Nah itu udah revisi yang kesekian gitu, artinya sudah ada banyak perubahan dari draft yang di awal gitu. Jadi sebenarnya poinnya ya, kalau secara garis besar dalam draft RUU PPRT itu adalah adanya kesepakatan antara PRT dengan pemberi kerja. Jadi kesepakatan setara itu bisa dibikin loh antara PRT dengan pemberi kerjanya. Jadi kalau misalnya saya sebagai PRT, Mbak Marcel sebagai pemberi kerja, kita bisa duduk bareng, bisa menyepakati pekerjaannya apa saja, jam kerjanya berapa, upahnya berapa, jaminan sosialnya bagaimana. Ada proses tawar-menawar, negosiasi, dan itulah yang kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis gitu. Jadi secara garis besar draftnya itu seperti itu. Jadi tidak semenakutkan yang follow up di banyak media gitu, dan nggak perlu dikhawatirkan gitu, karena sebetulnya apa yang terbangun dan dikhawatirkan oleh banyak pihak, misalnya soal upah gitu ya, upah itu juga sebetulnya bisa dinegosiasikan antara PRT dengan pemberi kerja gitu. Nah apakah semuanya tercover gitu? Ya berarti tergantung perjanjian kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak. Kalau bagus, kalau bisa mengcover semuanya gitu, termasuk soal perlindungannya. Bagaimana tanggung jawab negara untuk hadir di tengah-tengah antara PRT dan pemberi kerja gitu, itu juga penting. Termasuk juga diatur ya. Termasuk juga soal kebebasan berorganisasi kan, karena konstitusi juga menyampaikan setiap warga negara punya hak untuk berserikat, berkumpul, itu juga tertuang di situ. Dan berorganisasi bagi PRT itu adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas mereka, bisa latihan, bisa belajar, bisa berjuang bareng. Berorganisasi itu bukan berarti melawan ya gitu, tapi bagaimana ada hubungan kerja yang egaliter antara PRT dengan pemberi kerja dan negara hadir. Baik, aku mau nambah bisa Mbak? Silakan Mbak Eva, mungkin ini sekaligus juga closing statement begitu ya. Jadi versi ke-65 ini adalah istilahnya Pak Willy itu selemah-lemahnya iman. Kalau dikaitkan dengan standar perlindungan ketenaga kerjaan internasional melalui konvensi, rendah sekali. Tapi heran hanya untuk itu aja kok sulit untuk mengiyakan gitu. Jadi kalau kita kaitkan sebetulnya sangat lemah, minim sekali proteksinya. Itu pun yang udahlah ini aja enggak apa-apa, pokoknya diakui sebagai pekerja, bukan pembantu, bukan asisten, bukan babu gitu ya. Itu awal kita masuk untuk memanusiakan manusia ya, baik pemberi kerja maupun penerima kerjanya. Artinya langkah selanjutnya yang harus tetap dikawal ini apa dari Mbak Eva? Kalau kami merencanakan tadi ya, saya akan tetap roadshow ke berbagai pihak yang baru, termasuk sosialisasi, diseminasi, dan tentu outputnya mendapat dukungan dari mereka. Gitu. Bagaimana dari Jala PRT Mbak Jumisi? Kalau kita dari Koalisi Masyarakat Sipil ya, dan bersama Mbak Eva di dalamnya, kita tetap akan terus mengawal ini gitu. Tentu saja ada capek, tetapi tidak boleh menyerah ya, karena ini untuk perlindungan jutaan manusia di warga negara Indonesia. Yang kedua adalah menguatkan lobby gitu kepada fraksi-fraksi dan anggota legislatif yang baru terpilih gitu, dan itu penting sebagai upaya untuk menyingkronkan antara gerak kita yang di luar parlemen dengan teman-teman yang di dalam gitu. Dan yang ketiga ya berharap mendapat dukungan dari masyarakat gitu, supaya ini segera membuat alat kelengkapan dewan, terus segera ada
panja, pansus gitu yang segera ada pembahasan dan segera ada pengesahan gitu. Dan kami sangat terbuka sekali jika ada anggota legislatif yang baru nanti terus ingin belajar seperti Kakak Anissa tadi sampaikan gitu. Dan itu penting banget gitu. Itu nggak jumawa, itu adalah bentuk penghargaan dan kami sangat appreciate jika anggota dewan nggak tahu dan tanya. Ya, gitu. bagaimana mereka akan mengawal begitu ya kalau ternyata belum paham. Yes. Ya, dan mungkin sedikit ya Mbak Eva, kalau bicara soal anggota DPR baru ini kan ada juga proses politik misalnya untuk menentukan tadi ya pimpinannya, bahkan pimpinan MPR nanti. Ini jangan sampai terganggu begitu ya soal substansi seperti ini. Ya, harapan kami RUU PPRT ini tetap diproses di balik, jangan dibawa ke komisi. Syukur-syukur komposisinya misalkan Kak Willy Aditya tetap jadi ketua, jadi tidak ahistoris ya, berlanjut dan kami merayu anggota yang terpilih lama dibalik, tetap dibalik. Kalau mau pindah nanti aja, tolong selamatin PPRT dulu gitu, sampai rayuannya itu personal begitu. Amin, amin. Perlu ada keajekan juga ya, begitu supaya ya. mempengaruhi yang baru ya, tahu kesejarahan, nyambung, supaya pemahamannya nggak misleading kayak gitulah. Baik, terima kasih Mbak Eva Mbak Sundari, Marcel. Mbak Jumisi telah bergabung bersama kami menjelaskan RUU yang begitu penting untuk segera disahkan oleh DPR. Terima kasih Mbak Marcel. Terima kasih sama-sama Mbak Jumisi dan Mbak Eva. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.